Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tutorial aplikasi Kelimuat dan aplikasi Keropwatt. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Kelimuatnya. Kelimuat ini berfungsi untuk mencari data klimatologi suatu daerah. Kita cari negara Indonesia yang akan kita analisis. Kita klik, terus kita klik display all station within selected country. Di sini terdapat daerah-daerah stasiun yang bisa kita pilih. Karena daerah yang akan saya analisis itu ada di daerah Sumatera Utara, atau lebih tepatnya ada di sebelah sini, maka kita ambil stasiun yang terdekat, yaitu ada di sini. Itu ada di daerah Medan, Polonia. Kita ekspor, terus kita simpan, kita ekspor di folder yang kita inginkan. Kita ekspor PNN CLI files. Ketika muncul seperti ini, artinya filenya sudah sukses terekspor. Kita klik OK. Selanjutnya kita buka aplikasi Keropwatt. Ini berfungsi untuk menganalisis data hujan, suhu, dan lain-lain. Kita klik bagian Kelimuat atau ETO. Kita klik folder yang open ini. Kita cari file yang tadi kita ekspor dari Kelimuat. Kita klik yang ini, yang .pen. Kita open. Untuk daerah Medan, Polonia, didapatkan minimum temperatur rata-ratanya sebesar 22,2 derajat dan temperatur maksimumnya rata-ratanya sebesar 30,8 derajat. Untuk ETO-nya atau evaporasinya sebesar rata-ratanya 3,82 mm per hari. Selanjutnya kita analisis hujan efektifnya. Kita klik yang rain, kita klik open folder yang ini lagi, kita cari file yang tadi lagi yang kita ekspor dari Kelimuat. Perbedaannya kalau misalkan yang tadi itu .pen, kalau misalkan yang ini tuh .cli. Kita klik, kita open. Untuk daerah Medan Polonia didapatkan hujan efektif totalnya itu sebesar 1440,7 dengan hujan efektif tertingginya itu ada di bulan Oktober yaitu sebesar 154,6 mm. Sekian tutorial aplikasi Kelimuat dan Keropwatt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan ke aplikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tutorial ArcGIS untuk delineasi aliran sungai Sitakurap. Pertama-tama kita klik file, kita pilih yang new, kita pilih yang blank map, klik OK. Selanjutnya kita klik layers, klik kanan ke properties, kita pilih yang project coordinate system, kita cari UTM, kita cari yang WGS 1984. Karena yang saya gunakan itu daerah Sumatera Utara, makanya saya menggunakan yang Northern. Untuk wilayah Sumatera Utara itu didapatkan WGS UTM-nya itu 47N. Kita pilih yang 47N, kita apply, oke. Selanjutnya kita memasukkan data DMNAS-nya. Kita klik add data,
Kita pilih DMNAS yang kita gunakan untuk Sumatera Utara. Klik add, klik OK. Oke, kita minus-minus dulu. Eh, Klik salah satu file ini ke properties, ke source. Untuk pixel type-nya itu floating point. Pixel depth-nya tuh 32 bit. Klik OK. Kita ke search. Kita mau menggabungkan DMNAS ini menjadi satu. Caranya kita search mosaic to new raster. Kita pilih yang paling atas. Kita pilih semua DMNAS-nya. Kita masukkan ke sini. Kita pilih outputnya. Kita pilih yang ini. Add. Oke. Untuk raster datasetnya kita kasih nama merge underscore dem dot div. Untuk spasial reference-nya kita pakai yang UGS 1984. Klik OK. Untuk ininya tadi didapatkan 32 bit float. Ininya gak usah diisi. Untuk number of bands-nya kita kasih 1. Yang bawahnya biarin. Klik OK. Kita tunggu. Lama ya. Ya, sudah selesai. Yang ini kita matiin. Karena ini udah gak dipakai lagi. Kita bisa hapus aja dari ini. Yang ini kita klik kanan. Zoom to layar. Ini udah kesambung semuanya ya. Saja kita cek source-nya. Dia masih, koordinasi sistem masih pakai yang universal. Maka dari itu kita perlu mengubahnya dengan cara ketik project raster. Kita pilih yang paling atas.
Kita masukin yang merge ini, kita ganti dulu namanya. Luas. Kita kasih nama project dem detik. Kita save. Output koordinat sistemnya diganti menjadi WGS 1984 UTM zona 47N. Klik OK. Klik OK. Kita tunggu. Oke, udah selesai ya. Selanjutnya kita cek dengan cara klik Add Base Map. Apakah dia sudah sesuai? Kita pilih yang imagery, klik Add. Kita tunggu. Oke, ternyata udah pas ya dengan peta aslinya. Selanjutnya kita matiin aja dulu ini ya. Selanjutnya kita eh, memperkecil sampelnya agar tidak terlalu berat. Caranya kita ke sampel, klik yang paling atas.
Kita masukin yang project dem, outputnya file dm.tif, klik save. Oh iya, ini jadi test sampel dem, karena mau diubah jadi dem 30, maka kita ganti namanya .tif save. Ini ganti jadi 30, yang juga sama, ganti jadi 30, klik OK. Oke, selanjutnya kita fill. Tapi sebelum itu kita ke geoprocessing dulu. Environment, parallel processing, kita kasih no. Oke. Selanjutnya kita ke search, kita search fill, pilih yang ini, kita masukin yang sampel ini, kita ganti dulu namanya, fill underscore dm.tif, klik OK, klik OK. Kita tunggu lagi. Oke, sekarang lebih ringan. Selanjutnya kita ke flow accumulation. Kita ke search flow flow direction dulu. Flow direction, flow direction. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang file ini. Kita kasih nama flow underscore direction .tif. Kita save. Oke, oke. Kalau misalkan udah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, artinya itu udah benar. Selanjutnya kita ke flow accumulation. Klik yang ini, kita masukin yang flow direction, flow underscore accumulation.tif. Kita save, klik OK. Kita tunggu lagi.
Lumayan lama ya. Oke, udah selesai. Ini kurang kelihatan ya. Kita ganti warnanya ke properties, display, symbolic, classify, jadi dua. Ininya kita mendekati nol, tapi jangan nol banget, segini kira-kira. Oke, ininya kita hitam aja. Ini kita jadi ganti warnanya jadi biru. Apply. Oke, ini udah kelihatan ya aliran sungainya. Selanjutnya kita tambahkan topografi Sungai Sitakorapnya. Add data, kita masukin situasinya, klik dua kali. Kita pilih yang annotation sama yang polyline, klik add. Oke, ini tempatnya. Kita zoom. Oke. Selanjutnya kita ke katalog. Jadi tempat yang mau kita ambil, drainase, UAS, UAS uptake, klik kanan, new, save file. Kita klik titik underscore Bendung.
.tif, klik edit. Ini pakai WGS 1984 UTM zona 47N. Klik OK, klik OK. Ini udah ada yang muncul ya. Kita ganti dulu warnanya. Kita coba warna merah. Ukurannya kita perbesar. 18, oke. Soalnya kita start drawing. Kita ke editor, start editing. Kita pilih yang titik bendung. Klik OK. Continue. Kita pilih editor lagi. Kita ke editing window, creator feature. Kita klik yang ini. Kita pilih daerah yang mau kita buat bendungan. Misalkan saya buat di sini. Kita klik di situ. Kita ke editor lagi. Kita stop editing. Kita klik yes. Oke. Selanjutnya kita ke menu search. Kita search snap hole point. Kita klik yang ini. Masukin titik bendungnya. Sama akumulatan faster yang flow direction. Yang flow accumulation. Kita ubah namanya jadi snap dot div. Kita save. Kita klik OK. Kita tunggu. Oke, dia udah rubah. Biar lebih jelas, kita coba ubah dulu warnanya. Terus ini jadi putih. Oke, dia udah rubah. Saatnya kita membuat delineasinya. Kita ke search, kita ketik watershed. Kita ke search watershed. Kita klik yang paling atas. Kita masukin yang flow direction. Kita masukin yang step 4. Sini kita ganti namanya dash underscore Shitakurap dot if. Kita save. Kita oke. Ini untuk dashnya udah muncul.
yang besar. Biasa sudah muncul, kita bisa ganti warnanya. Jadi begini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan layouting peta. Oke, sama-sama kita buat dulu rectangle segini. Oke, kanan, properties, fill colornya kita no color, outline-nya kita warna hitam, warna merah. Kita tebelin, apply, oke. Kita fokusin ke daerahnya. Kita nyalain word imagery-nya. Ini kita matiin dulu. Terus flow-nya kita hilangin. Nih, kita screenshot. Oke, ke bagian ini. Oke, selanjutnya kita bikin rectangle satu di sini. Kita bikin lagi yang di bawah satu di sini. Kita klik properties, core-nya kita no color, ini kita warna hitam, kita dua, kita apply. Oke, ini pun sama, properties, ini kita warna ini kita no color, ini kita warna hitam, kita apply, kita apply. Oke, terus kita paste yang tadi, kita simpan di sini. Atur-atur rapi. Kita masukin logo Jani, jadi kita search dulu, kita copy, kita paste, masukin di sini. Oke, selanjutnya kita insert, kita node arrow, kita pakai yang ini misalkan. Oke,
Kita simpan di sini, kita perbesar, klik kanan, kita properties, warnanya kita ganti jadi putih, apply, oke. Selanjutnya kita tambahin legenda, klik insert, legenda, legendanya kita pakai yang Destakarap aja. Next, 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 finish. Kita sampai di sini. Legenda Destakarap. Kita insert lagi. Kita rectangle dulu. Rectangle. Kita kasih di sini. Oke. Kita properties. Ini kita ubah jadi no color. Ini kita ganti jadi hitam. Doublein. Apply. Oke. Terus kita tambahin teks. Ini kita perbesar size-nya. Properties. Terus mulai. Kalau kecil misalkan 4. Mulai. Kedua aja. Mulai. Oke. Next. Pak das Sitakurap. Apply. Sitakurap. Apply. Size-nya kita perkecil. Tiga. Oke. Selanjutnya kita coba pakai grid. Kita ke properties. Nge-grid. Kita next. Ini kita 10. Next. 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 Apply. Kita coba lihat. Oke. Sekarang kita coba klik properties. Properties. Jadinya kita labels. Kita perbesar 8.
Lab summary. Klik play. Oke, oke, oke. Ini sudah jadi. Kita coba ini properties. Nggak ada gedenya. Oke, udah jadi. Misalnya kita ke file, export map. Kita pilih di desktop, transmisi. Kita ke sistem C, presiden UAS, ArcGIS. Kita jadi JPG. Kita kasih nama. Kita das Sitakurap. Save. Oke, kita cek. Ini udah selesai untuk layoutingnya. Sekian dari saya untuk tutorial penggunaan ArcGIS dan layouting ArcGIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tutorial debit banjir rencana menggunakan aplikasi HMS. Selanjutnya kita buka aplikasinya, kita klik file, klik new, kita kasih nama. Karena das yang saya analisis itu dasta korak, maka kita kasih nama dasta korak. Untuk locationnya kita ganti UAS, kita HTMS, kita select. Ininya harus diganti jadi metrik. Kita create. Selanjutnya kita ke komponen, kita ke basis model manager, kita klik new, kita kasih nama dasta korak. Kita create. Selanjutnya kita ke komponen, kita ke carian data manager, kita ke new. Ini kita biarin aja, kita next. Untuk file name-nya ini kita pakai file resample yang 30 yang kita gunain di ArcGIS. Kabinase, UAS, UAS Uptake. Kita gunain yang ini. Kita gunain yang resample DM30. Kita select, kita finish. Oke. Selanjutnya kita train datanya kita jadi train 1. Terus kita select. Ininya kita ke predefine. Kita ganti jadi UTM. Untuk UTM zonanya karena saya pakai yang di Sumatera Utara, kita pakai yang 47. Ini notem biarin. Untuk datumnya kita pakai WGS 84. Kita select, kita set. Oke. Selanjutnya kita ke dasta korak lagi. Kita ternyata kita masukin ke tereng 1. Kita save. Oke. Basis modelnya udah muncul. Selanjutnya kita ke JIS. Kita ke koordinat sistem. Koordinat sistemnya udah ke set yang tadi. Selanjutnya ke terrain condition. Ini nggak perlu dirubah. Selanjutnya ke JIS preprocessing. Kita tunggu.
Oke, sudah selesai. Selanjutnya ke JIS, preproses drainase. Kita tunggu lagi. Lumayan lama. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ke JIS lagi. Kita identify streams. Kita ganti jadi 50. Kita oke. Kita tunggu lagi. Oke, sudah selesai. Kita ke JIS lagi. Kita ke breakpoint manager. Kita import. Ini menggunakan file titik bendung yang kita dapetin di ArcGIS. Kita klik titik bendungnya, kita open, kita import. Ini kita rename titik bendung. Kita rename. Oke, titik bendungnya udah muncul. Selanjutnya kita ke JIS lagi. Kita ke delineate element. Kita kasih nama untuk subbasinnya subbasin. Untuk range-nya kita pakai range saja. Kita klik yes yang ini. Ini untuk junction. Kita klik junction. Kita klik yes juga. Kita delineate. Kita tunggu lagi. Oke, sudah selesai. Sudah jadi untuk delineate sungainya. Selanjutnya kita ke parameter, ke kanopi, ke change method. Ininya kita jadi non, ke parameter lagi, ke surface. Ininya juga non, ke parameter lagi untuk luasnya kita ganti jadi STS curve number, kita change. Selanjutnya kita ke parameter lagi untuk transverse-nya kita ganti ke Snyder unit hidrograph, kita change. Selanjutnya ke parameter lagi base flow-nya ini kita nonin, ini gak perlu, kita ke routing, change method. Ini kita pilih yang lag, kita change.
Selanjutnya kita ke komponen. Selanjutnya kita ubah dulu parameternya. Tadi yang loss tuh kita isi dulu. Untuk initial abstraction-nya kita cari di Excel. Untuk initial abstraction-nya kita dapetin 9. Kita copy. Untuk crop number-nya kita pakai yang ini. Kita copy. Semuanya sama. Untuk impervious-nya kita gunain yang ini. Kita copy. Klik apply. Kita close. Selanjutnya parameter kita yang transform, yang sengaja unit hidrograph. Like time-nya kita gunain yang ini. Untuk subasin 1 kita gunain yang ini. Untuk subasin 2 kita gunain yang ini. Untuk subasin 3 kita gunain yang ini. Subasin 3 untuk packing coefficient-nya kita gunain yang ini. Kita apply, kita close. Selanjutnya ke yang routing, yang lag. Untuk lag time-nya kita gunain yang ini. Lag time-nya kita gunain yang ini. Kita copy, kita paste. Untuk ininya kita kosongkan. Kita apply, kita close. Oke. Selanjutnya kita ke komponen, kita ke control specification manager, kita klik new, kita klikkan debit banjir, kita create control specification, ininya kita ubah 1 Januari 2005. Untuk start time-nya 00:00. Untuk ininya sama, ininya 3 Januari. Dua ribu lima, ininya 00:00. Intervalnya 1 jam. Selanjutnya kita ke save. Selanjutnya kita ke komponen,
kita ke time series, ininya kita precision gauge, kita new, kita kasih nama PSA 007 6 jam, kita create, oke, kita klik yang time series, ininya kita ganti intervalnya jadi 1 jam, yang ininya kita ubah jadi 1 Januari 2005 sampai 1 Januari 2005. Ininya ganti jadi 6 jam. Tabelnya kita isi menggunakan persenan distribusi. Saya sudah menghitung persenan distribusinya, kita langsung copy saja. Kita paste, oke, kita save. Sebagai komponen, kita ke Meteorologic Model Manager, kita klik new, kita kasih nama hujan 2 tahun, kita create, oke, kita ke Meteorologic, ini kita ganti refreshing missingnya jadi set to default. Untuk specification litografnya metrik besar. Input kita belum sudah. Oh ya, ininya basicnya kita ubah jadi yes, optionnya kita yes juga. Terus specification hitografnya kita gunain yang PSA7 juga sama, PSA7 6 jam ini sama. Untuk total depth-nya kita ambil, karena saya pakai yang low version 3, kita ambil yang ini, kita copy, kita paste di sini, kita save. Soalnya kita ke result, ke compute, kita simulation manager, kita klik new, kita klik, kita ganti jadi banjir, debit banjir, kita next, ininya dasta kurap, kita next lagi, ini untuk hujan 2 tahun, kita next lagi, kita finish. Oke, sehingga kita ke non, kita run untuk debit banjir. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat hasilnya, kita ke result, simulation debit banjir,
kita ke sync, kita ke time series table. Ini untuk debit banjirnya didapatkan hasil segini. Kita copy, ya, kita simpan di sini, kita paste. Ini untuk debit banjir rencana ulang 2 tahun yang kita dapatin. Selanjutnya kita juga perlu menghitung untuk ulang 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Karena saya udah menghitung, didapatkan debit banjir rencana tertinggi itu ada pada tanggal 1 Januari pada pukul 1. Ini juga ada hidrograf debit banjir Sungai Stakoraknya. Sekian untuk tutorial HMS untuk das Sungai Stakorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tutorial. Kali ini tutorial Hekras pemodelan Sungai 1D. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Hekras. Selanjutnya kita klik File, New Project. Kita pilih file yang kita pengen simpan. Misalkan contoh di sini kita kita kasih nama, so kita new folder deh, text underscore as. Oke, kita kasih nama Bandung underscore Bandung Sita Kurak. Klik OK. Oke. Selanjutnya kita ke layar, klik kanan, create a new class, kita extend, kita plus, kita masukkan file dari ArcGIS yaitu yang flow. Kita masuk ke sini, luas, luas update. Kita masukin yang file, kita open, yes, kita create, kita tunggu. Oke, teranya udah muncul, kita close aja. Selanjutnya kita ke map layers, kita klik kanan, reference, add reference, kita masukin export yang dari auto, yang dari ArcGIS. Kita update, UAS, kita masukin yang export ini, kita open, kita tunggu. Oke, gambarnya udah muncul. Agar lebih bagus kita ganti dulu warnanya, kita ke layar properties, kita ke line, kita ubah warnanya saja di hijau, kita oke, kita X. Selanjutnya kita ke geometris, kita create new geometris, kita kasih nama das Sitakurap.
kita kurak, klik OK, kita tunggu, OK, kita close, kita klik yang pensil ini, jadi udah muncul. Selanjutnya kita ke profile line, selanjutnya kita akan menggambar titik-titik, kita akan menggambar titik bendung. Titik bendung yang saya analisis itu ada di cross section A22, yaitu ada di bagian sini. Kita beri garis, kita dari sini kita beri garis, kita klik dua, kita kasih nama titik bendung A22, kita klik OK. Selanjutnya kita mencari batas untuk titik hulu. Titik hulu itu harus berada 1 kilometer dari titik bendung. Tapi karena jarak antara titik bendung dan titik hulu itu sangat pendek, maka kita buat titik hulunya di yang paling ujung. Kita buat di sini. Kita kasih nama titik hulu. Oke. Selanjutnya kita mencari titik hilir. Titik hilir pun sama 1 kilometer dari titik bendung. Kita ukur dulu dari titik bendung sepanjang 1 kilometer. Kita bisa lihat di area bawah ini untuk mengetahui panjangnya apakah sudah 1 kilometer. Untuk 1 kilometer kira-kira di sini. Berarti untuk titik hilirnya kita buat di sini. Kita kasih nama titik hilir. Klik OK. Sini udah diketahui, titik hulunya diketahui, titik bendungnya diketahui, titik hilirnya diketahui. Selanjutnya kita akan membuat sungainya. Kita klik reverse, kita buat sungainya. Kita buat dari titik hulu. Kita klik di sini, kita lebihkan. Buat sampai titik hilir. Kita klik di sini. Kita kasih nama Sungai Sitakula, Sungai Silahar. Kita kasih nama ininya Sungai Utama. Utama. Ketika klik OK. Untuk sungainya sudah didapatkan. Selanjutnya kita mau buat cross sectionnya. Kita ke bagian cross section. Lalu kita gambar dari sini. Kita gambar dari arah kanan ke arah kiri.
Untuk cross sectionnya sudah beres. Cross section ini bisa dikatain benar tuh ketika dari hulu itu dari yang besar ke yang mengecil gitu. Kita cek kembali. Yang 7,7. Oke, selanjutnya kita save, kita matiin dulu. Kita klik yes. Oke, kita save, kita exit. Yes. Selanjutnya kita ke sini, kita ke file, open geometry data, kita buka yang tadi, kita klik OK. Ini untuk cross section yang tadi. Selanjutnya kita ke cross section, kita buka Excel yang bagian cross section, kita cari yang paling ujung, yaitu di A22. Kalau misalkan di sini A22 berarti yang ini yang paling besar atau yang paling ujung. Jadi yang paling ini. Kita masukin file ini ke sini. Ini kita isi 0,025. Yang ini kita copy, kita pastekan ke sini. Kita apply data, accept. Selanjutnya kita yang kedua, kita copy, kita paste. Ini kita isi 0,025. Ininya kita copy, kita pindahin ke sini. Selanjutnya yang ketiga, kita copy, yang ketiga, ini kita isi 0,025. Ini kita copy, ini pindahin ke sini. Kita apply data, save. Selanjutnya, yang ini, copy, PHP, ini isi 0,025. Ini kita copy, ini kita pastikan di sini. Kita apply data, accept. Selanjutnya, kita copy, paste.
ini 0,25, 0,025. Ini kopi, kita paste, upload data, set, kita masukkan ini, CTLC, kita masukkan sini CTLC, ini kita ganti 0,025, ini kita copy, kita masukin ke sini, kita play data, set, kita copy lagi, CTLC, ini isi 0,025, CTRLC, CTLV, apply, accept, kita copy lagi, CTLV 0,025, ininya CTLC, CTLV, apply. Selanjutnya terus menerus sampai ke hilir. Terus yang ini sudah satu, kedua, satu, kita copy, kita kasih, kita klik on kolom 25, kita copy, kita isi, kita oke, kita apply data, kita cek, ini udah benar ya. Misalnya kita ini masuk lagi ke aplikasi ini, besar, selanjutnya kita ke balik ke sini, kita ke GitHub, drag saja, kita ke GitHub, kita pilih ini, kita copy import, yang ini kita pilih set values-nya antara 20 sampai 500, kita pilih misalkan 250. Oke, kita oke. Selanjutnya ke bagian ini, kita klik yang ini, sini low hidrograph, ini kita fix start time, kami kita kasih sesuai dengan hujan rencana 1 Januari 2005, klik OK, time-nya 00.00, ini 1 hour,
flow-nya kita di debit rencana. Kita ambil yang Q2 ini. Kita copy. Kita paste. Untuk sisanya kita kasih 0. Save, 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 save. Kami mau min flow-nya kita ambil dari yang ini yang C2, dihasilkan dari 716,7, 50%-nya, 5%-nya. Kita copy, kita paste di sini. Soalnya ininya kita isi 0,01. Oke, soalnya yang ini kita normal depth dia 0,01. Oke, kita ke file, save, kita save di Hackeras. Kita kasih nama Q2 tahun. Klik OK. Sekarang kita low, bisa di flow analysis. Startingnya 2005, Januari 2005, 1 Januari 2005, endingnya tanggal 3 Januari 2005. Ininya 000, ininya 0000. Ini kayak geometri ini. Ininya kita checklist, klik OK, klik file, save plan, Q2 tahun. Oke, ini juga Q2 tahun. Oke, ini kita ubah jadi 10 second. Ininya kita ubah 10 menit. Ininya juga 10 menit. Ini juga 10 menit. Selanjutnya kita compute. Terus, ini untuk gambarnya didapatkan pada
Q2 tahun seperti ini. Sekian dari saya untuk tutorial hack HMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.